Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Menjadi muslim yang benar, menjadi muslim yang taat, bukan dengan cara menghina agama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan bagi kita semua, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali, kata Allah, kalian menghina, mencaci Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Shalom semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Yata Official. Pada video kali ini kita akan mereaction TikTok lagi. Dan tentunya ada beragam video TikTok yang akan kita reaction. Oleh sebab itu bagaimana keseruannya, bagaimana isi videonya, mari kita langsung saja saksikan sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum dan nyalakan lonceng juga. Baik, kita langsung aja pada video yang pertama. Salah satu culture shock yang lucu bagi kami orang Arab yang pernah mengalami budaya Indonesia yaitu salawat. Salawat nggak apa-apa, masalahnya di lagu-lagu yang dipakai dalam salawat. Mereka menggunakan lagu Arab apa adanya, benar-benar apa adanya, tanpa memperhatikan artinya. Karena mereka pikir bahwa semua lagu Arab adalah doa dan salawat. Dan semua kata Arab adalah doa dan diaminin. Gimana ini? Gimana? Coba lihat contohnya. Nah, kalau di Mesir, aslinya seperti ini. Ya, teman-teman, saya sudah reaction video ini di video yang ini. Jadi kalian saya kasih thumbnail di sini, kalian bisa nonton. Dalam video ini kakak ini menyampaikan bahwa ini merupakan suatu yang membuat dia kaget juga di Indonesia. Yaitu karena shalawat itu dalam lagu-lagunya ini yang penting berbahasa Arab, ya udah mereka pakai, itu bagi dia ya, dalam pandangannya dia. Jadi dia mengatakan bahwa tidak semua lagu-lagu Arab itu pasti shalawat, tidak semua. Tapi ini video yang sama namun di reaction sama bapak ini ya, berarti dia ini orang Kristen. Coba kita mendengarkan ulang. Salah satu culture shock yang lucu bagi kami orang Arab yang pernah mengalami budaya Indonesia yaitu salawat. Salawat nggak apa-apa, masalahnya di lagu-lagu yang dipakai dalam salawat. Mereka Coba apakah dia ngomong ya bapak ini ya? tidak semua kata-kata Arab adalah doa. Salawat dan tidak semua kata-kata Arab adalah doa. Gimana menurut kalian? Tidak semua kata-kata salawat itu adalah doa, tidak semua ya, yang berbahasa Arab. Ya kita next, ini videonya Ibu Uni Rifa lagi ya. Kita lihat lagi apa yang dia sampaikan ini. Sering dia menghina agama orang lain ini. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Menjadi muslim yang benar, menjadi muslim yang taat, bukan dengan cara menghina agama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan bagi kita semua, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali, kata Allah, kalian menghina, mencaci Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Jadi kita nggak boleh sama sekali menghina agama lain, menghina Tuhan agama lain, menghina cara beribadah agama lain terhadap Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, ini peringatan dari Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Al-An'am ayat 108. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Ini Uni Rifa ini dia sering sekali menghina agama orang Kristen ya dengan cara begitu ya. Maksudnya itu gini loh, walaupun entah bagaimanapun itu di agama orang lainnya, itu urusan mereka gitu loh. Tidak ada haknya dia sebenarnya menghina seperti itu. Mau dia melahirkan dan melahirkan Tuhan seperti asumsimu. Makanya kalau memang mau ya belajar agama Kristen dulu supaya paham bagaimana konsepnya itu tentang Maria yang melahirkan, yang dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan sang juru selamat itu. Supaya nggak sembarangan nuduh gitu loh dan menghina juga. Tadi Bapak Ustadz Suparman Abdul Karim ya, kalau nggak salah namanya seperti itu. Saya sangat salut dengan beliau itu. Saya sering nonton beberapa video-video, nggak semua, tapi beberapa aja video-videonya. Dan bagi dia itu
toleransi itu harus. Dan bagi dia itu udah ulang-ulang dia tekankan bagi jamaah yang ada kalau dia yang ceramah. Dia menyampaikan bahwa kita harus juga mengasihi agama lain. Jangan kita ada diskriminasi, jangan ada penghinaan. Tidak diajarkan, itu berdasarkan yang apa yang dia bilang. Dan tadi dia sampaikan ya. Tapi saya nggak tahu apa yang dia akan diterima sama Uni Rifa ini ya. Nah, sebelum saya akan ngomong kenapa kok kami menjadi sangat tidak suka dengan jenengan semuanya, saya ingin mengapresiasi betapa saya itu sangat berterima kasih kepada teman-teman gereja karena sudah mampu mendidik jemaat-jemaatnya itu dengan sangat baik, sehingga mereka menurut survei ini survei mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia mengenai tingkat toleransi. Jadi mahasiswa-mahasiswi selain Islam, ya, selain Islam, itu tingkat ketika disurvei, itu tingkat toleransinya paling tinggi. Nah, sayangnya kami yang warna merah ini masih sangat intoleran. Kayak gitu. Artinya apa? Artinya bahwa pendidikan agama Kristen dengan perspektif Trinitarian itu Nah, sebelum saya akan ngomong, Sayang sekali ya nggak ada lanjutannya. Saya nggak tahu ini Ustadz siapa, tetapi dalam speaknya kali ini bagi saya dia mengatakan apa yang benar ya. Karena dia kan berdasarkan data juga, berdasarkan survei. Dan bagi saya itu benar juga ya, karena pengakuan beberapa juga teman-teman dari Islam yang kemarin ada di video yang saya pernah reaction juga, nanti ada saya kasih di thumbnail di sini. Mereka itu menyampaikan bahwa sekolah Kristen itu bagus. Jadi bagi saya itu ya, kalau orang Kristen itu baik dari kecil sampai besar, karena ada di konsep orang Kristen itu adalah mengasihi musuh aja pun lo dikasihi. Itu dalam ajaran orang Kristen. Saya nggak tahu apakah ada di ajaran agama lain itu. Mari kita next. Unggahan Syahrini soal Yesus bikin warganet marah. Nih ya, buat kakak Syahrini, gue kasih saran, sebaiknya kita tuh nggak usah ngegerecokin agama lain, apalagi yang berkaitan dengan Tuhan dari agama tersebut. Kita udahlah masing-masing aja ya. Jadi untuk menjaga kenyamanan, keamanan, kondusif, suasana yang kondusif itu ya kita beragama saling toleransi aja, saling menghormati satu sama lain, nggak usah berkomentar yang negatif terhadap agama lain ya, supaya tidak terjadi ketegangan gitu antar agama ya kan. Jadi di kita kan juga ada lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Udah, kita patokannya itu aja. Salam toleransi. Teman-teman, beberapa video yang kita reaction ini sebenarnya ini video-video lama ya, tapi muncul di beranda saya. Ini video tentang Syahrini juga lama ini. Kalau bukan tahun lalu ya, dia di awal tahun 2024 inilah. Itu juga sama, dia soal Bunda Maria gitu. Maksudnya itu ngapain gitu loh urusin. Bahkan Syahrini itu kan bukan orang yang memiliki istilahnya mungkin dia ustadz lah. Ya oke lah, tapi ini juga seperti biasa, tapi dia speak up soal agama orang lain gitu loh. Nggak apa-apa kalau benar. Nah kalau salah, 3 orang yang meninggal setelah menghina Tuhan. Yang pertama, Marilyn Monroe. Ia mengatakan bahwa tidak butuh Tuhan. Setelah mengatakan itu, ia ditemukan meninggal di kamarnya karena overdosis. Yang kedua, John Lennon. Ia mengatakan bahwa The Beatles lebih dikenal ketimbang Tuhan. Setelah mengatakan itu, ia meninggal di tangan fansnya sendiri karena dianggap menghina Tuhan. Yang ketiga, Bon Scott. Ia meninggal tersedak muntahannya sendiri setelah menghina Tuhan dengan berkata, "Jangan hentikan aku sedang berjalan ke neraka." 3 orang. itulah namanya orang yang seolah-olah mereka tidak membutuhkan Tuhan, padahal mereka itu loh diciptakan. Anggap aja barang, maksudnya bukan barang, tapi yang diciptakan itu memarahi yang menciptanya, mengabaikan yang menciptakannya, menghina yang menciptakan, ya apa akibatnya? Ya itulah. Memang tidak dapat disangkali lagi itu suatu hal yang benar, bahwa memang Tuhan itu marah bagi orang yang menghina dia. Makanya teman-teman, ini yang berbeda agama jangan suka menghina agama orang lain, jangan menghina, apalagi menghina soal Tuhan. Jangan pernah. Mau dia benar atau enggak, itu bukan urusan kalian, urusannya dia gitu loh. Sumpah ini parah banget dan juga lagi viral hanya gara-gara karnaval. Warga Brazil sanggup menghina Tuhan Yesus mereka, dan tahu nggak kalian akhirnya mereka dilanda bencana.
Jadi baru-baru ini warga Brazil merayakan festival tahunan namanya Karnaval. Dan di tahun 2023 ini karnaval mereka bertemakan satanik. Mereka nggak hanya menggunakan atribut-atribut setan, mereka juga menghina Tuhan Yesus mereka. Seperti ini sengaja aku blur karena kalau di TikTok pasti kena violation. Aku udah capek kali sama TikTok. Video Sambo dan juga Dandi di take down tanpa alasan. Ya, saya sengaja tidak lanjut. Video ini juga termasuk lama. Jadi ini video yang di Brazil itu dulu yang viral di tahun 2023 dan betul dalam videonya itu Yesus itu ditaruh di bawah dan ditarik-tarik gitu. Jadi memang itu mereka melakukan penghinaan gitu loh dan musibah juga menimpa mereka kan. Ya, mari kita next pada video berikutnya. Mereka demonstrasi Free Palestine. Mereka tidak mengerti. Bukan Free Palestine. Free Palestine from Hamas. Mereka harus teriak Free Palestine from Hamas. Bukan, I don't know man, orang yang masih buta. Tapi tidak bisa tahu berapa kali Hamas serang Israel, ribuan. Di Indonesia kalian dengar kalau ada perang besar, tapi istri saya sampai kami kenal 16 tahun hidup dalam perang. Setiap beberapa hari Hamas tembak rudal. Mereka ditembak rudal oleh Hamas. Tapi kalau itu kecil, Israel sabar. Israel tidak balas. Ceritanya tidak keluar. Kalau kecil ya? Ya, kalau kecil ceritanya nggak keluar. Saya nggak tahu siapa bapak-bapak ini tadi, tapi tentu dia bule, dia orang luar. Dan ya menurut saya kalau memang dia menyampaikan bahwa istrinya aja punya pengalaman 16 hidup, maksudnya 16 tahun hidup dalam perang itu, ya berarti lebih valid dong daripada orang Indonesia yang belum tentu valid. Ya maksudnya itu kalau memang nggak salah kita memberikan support bagi Palestina, tapi kenapa sih harus Israel yang dihina? Itu aja sih, kenapa sih, apalagi ini bendera negaranya orang loh. Gimana ya, bayangkan kalau negara Indonesia yang benderanya dibuat begini. Ya itulah. Tapi kita nggak tahu lah kenapa sampai hal ini terjadi lah. Istilah mu'alaf kembali ramai terdengar. Dan lagi-lagi tidak dalam konotasi positif. Ini menyangkut seorang mu'alaf bernama Agustan. Dia ini konon mantan pendeta yang masuk Islam beberapa tahun yang lalu. Sayangnya setelah masuk Islam, ia sering melecehkan agama lamanya, Kristen. Dan kali ini tindakannya sudah sangat keterlaluan. Dia membuat video yang seolah menantang Tuhan. Agus menyatakan ingin bereksperimen. Dia bilang, apa yang akan terjadi pada dirinya ya kalau dia meletakkan Alkitab di pantatnya? Bukan itu saja, dia juga kentut di depan Alkitab. Dia bilang dia ingin tahu apakah Tuhan akan menghukumnya. Apakah dia akan mati dalam waktu 1 bulan, tanyanya. Yang dilakukan Agus jelas-jelas adalah penghinaan tiada tara. Dengan melakukan itu, dia agaknya ingin mengatakan bahwa Alkitab bukan ciptaan Tuhan. Logika dia, kalau Alkitab memang ciptaan Tuhan, pasti Tuhan akan marah kalau Alkitab dikentuti. Karena itu, dia seolah menantang Tuhan. Kenapa Agus melakukan itu? Nggak jelas juga sih. Salah satu versi mengatakan bahwa Agus sebenarnya hanya sedang merespons pernyataan. Ya, saya juga tidak melanjutkan video ini karena video ini cukup lama dan tahun lalu ya kalau nggak salah. Dan ya sama Agustan ini sudah menerima akibatnya lah dari karena dia menghina Tuhan sampai dia harus masuk rumah sakit dan ya itulah dia sudah menerima akibatnya gitu. Gara-gara menghina Tuhan. Baik teman-teman, demikian saja video kali ini. Karena dalam video ini ada beberapa hal yang perlu kita ambil. Adalah jangan suka menghina agama orang lain. Apalagi itu kalau sudah terkait kepercayaan seperti ketuhanan. Karena itu sudah pasti berbeda. Jadi jangan kita berusaha menyamakan kemudian kita menghina kalau yang satu tidak sesuai dengan punya kita gitu loh. Yaitu jangan. Hindari untuk menghina agama orang lain. Jadi ya milikilah sikap toleransi antara umat beragama. Entah menurutmu itu benar. Ya tahu juga kan yang mempercayai agama itu kan dia tetap mengatakan bahwa apa yang saya percaya benar. Jadi daripada berantem soal itu terus, yang mending gak usah. Kemudian jangan kita juga menghina Tuhan. Entah kamu dari agama manapun jangan pernah. Ya khususnya dalam kekristenan ya jangan pernah menghina Tuhan. Menghina Tuhan itu artinya kita sudah mendukakan hatinya maksudnya mendukakan Roh Kudus juga. Menghina Allah yang memberikan kita keselamatan itu sendiri. Jadi seolah kalau kita tidak memerlukan Tuhan, seolah-olah kita nggak butuh Tuhan seperti yang tokoh-tokoh terkenal tadi itu, ya jangan. Pasti ada akibatnya. Kemudian menghina Alkitab tadi itu, ya janganlah.
Ya, kemudian mari pelajaran bagi kita adalah untuk video ini, mari kita belajar berpikir lebih jernih lagi, lebih cerdas untuk kita hidup di tengah-tengah bangsa ini. Kita sebagai anak-anak bangsa, khususnya untuk anak-anak muda yang sekarang ini ya, mari kita terus mengatakan apa yang sebaik-sebaiknya gitu loh, yang sebenarnya yang tidak memicu pertengkaran di tengah-tengah bangsa kita. Kemudian ada satu hal lagi yang menarik perhatian saya adalah di video tadi yang kita reaction. Di video paling pertama tadi, yaitu tentang seorang muslim asal Arab itu, saya pernah reaction di video sebelumnya. Ya lumayan unik juga kakak itu ya, dia membongkar bahwa bagi dia tidak semua yang dinyanyikan selawat di Indonesia itu semua lagu-lagu atau doa, tidak semua katanya. Karena ada lagu-lagu yang mungkin karena bahasa Arab ya udahlah dianggap selawat. Ya saya nggak tahu lah. Kalian bisa komen sendiri di bawah ini bagaimana apa yang menjadi tanggapan kalian dan apa yang benar. Oleh sebab itu demikian saja video kita kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalian jangan jemu-jemu untuk nonton video-video dari saya dan nantikan video-video berikutnya. Silakan subscribe, dan bagi kalian yang merekomendasikan video-video TikTok untuk kita reaction, silakan tag akun TikTok saya yaitu Diata Official. Saya menunggu video-video dari kalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.